Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas di malam ini disampaikan oleh sahibul hajat dan kita seluruhnya melainkan syukurnya kita kepada Allah atas nikmat yang berlimpah Allah berikan kepada kita. Dengan banyak di dalam setiap bentuk kenikmatan Allah berikan kepada kita, baik yang kita minta, mau yang kita nggak pernah minta, maupun yang lupa kita minta, semua diberi oleh Allah. Maka di malam ini sahibul hajat mengajak, mengundang kita semua di dalam majlis yang mulia ini, sama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah dengan tanda syukur kita di malam ini. Setelah setiap manusia yang bersyukur, Allah akan memberikan satu kenikmatan yang dimana kenikmatan ini tidak akan pernah dapat dibayangkan oleh setiap hamba. Yang pertama, di dalam tempat ini pasti ada silaturahmi. Betul? Betul enggak? Yang biasanya susah ketemu, nih hari ketemu semua. Betul? Yang biasanya ditagih utang susah, nih malam ada. Betul apa enggak? Tuh silaturahmi. Orang yang pandai bersilaturahmi aman dunia, aman akhirat. Amin. Amin. Alah orang Cipicung amin aja kudu disuruh. Orang yang silaturahmi yang pertama Allah panjangin umurnya. Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Hah? Orang belum selesai ngomong main amin aja. Orang yang pandai silaturahmi Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah. Nah, itu baru aminin. Baru sampai panjang umur udah desak aja amin. Yang kedua, Allah berikan rezeki yang berlimpah. Belum. Mau rezeki banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Mau? Senang? Ketiban duit kaget, kena jantung, paeh. Manfaat rezekinya. Hahaha. Ibu seru amat ketawanya. Allah berikan orang yang pandai silaturahmi akan diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah. Tuh. Yang ketiga, Allah matikan kita dalam membawa iman ke hadapan Allah. Amin ya rabbal. Tuh. Umat Nabi apa sih yang gak disediain sama nabinya? Semuanya disediain. Cuman duduk ngumpul gini dengerin ilmu. Tadi Habib Abu Bakar, kita doakan semoga Habib Abu Bakar Segaf Allah panjangkan umur, sehat afiat. Ilmunya manfaat dunia wal akhirah. Kita menjadi salah satu pengikut yang mata rantainya terus bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi Habib Abu Bakar udah banyak ilmu yang dikasih sudah. Banyak. Faham? Kalau udah faham saya tutup doa. Udah faham belum? Belum? Dari tadi Habib Abu Bakar ngomong gak paham-paham. Luar biasa. Tidur kali ah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tidak akan pernah mudah seseorang ini syukur kepada Allah. Orang yang mau bersyukur ujiannya gede. Kadang ini hari, ya Allah kalau saya dapat rezeki saya syukur kepadamu. Begitu dapat lupa. Betul enggak? Itu ujiannya. Kadang kalau orang lagi susah banyak keinginan di hadapan Allah, nanti begitu udah dapat semuanya pohodai. Betul? Tuh. Syukur silaturahmi dengan ikhlas
tidak lain dan tidak bukan yang pertama didasari dengan adanya iman. Tidak akan orang itu bersyukur, tidak akan itu orang bersilaturahmi dengan penuh keikhlasan jika didasari di dalam hati tanpa membawa iman. Orang dapat mendapatkan iman yang pastinya dia bertakwa kepada Allah. Kalau orang sudah beriman, dia bertakwa kepada Allah, maka bersyukurnya dia akan lebih mudah. Ujiannya ada, tapi kecil. Kalau kita kan banyak ujian gedenya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kelihatan muka-muka susah. Maaf, kita kadang-kadang suka enggak sadar diri. Ujian itu, setiap hamba yang menerima satu ujian berarti hamba tersebut itu orang-orang yang dipilih sama Allah. Tapi orang yang ibadah. Tapi kalau orang yang enggak ibadah itu azab, baru dunia, belum akhir. Jadi jangan sembarangan kalau lagi dapat satu musibah, saya lagi dapat diuji sama Allah. Yang ngomong enggak pernah sholat, yang ngomong enggak pernah ngaji, tahu-tahu bilang ujian, kan PA. Berarti ini azab baru sampai belum akhirat. Kita mau terima azab dunia apa mau terima azab akhirat? Hah? Ada yang bilang akhirat katanya. Saya emang nggak mau dunia, nggak mau akhirat. Kali orang Cipicung punya ilmu kebal. Gak ada orang yang menerima azab. Berusaha menjadi seseorang yang bertakwa itu, nih caranya nih. Itu di belakang anak siapa itu ya? Tanda orang yang ingin bertakwa kepada Allah, tidak akan seseorang akan mendapatkan ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah jika tidak dibarengin, tidak disamakan, tidak dijalani dengan amaliyah kebaikan. Kita udah beramal baik belum? Contoh deh, contoh. Senyum sama orang. Sama orang yang kita benci, senyum. Pernah begitu? Susah, Bib. Susah, udah susah. Senyum sama orang yang sayang sama kita, orang yang senang sama kita, itu mah udah biasa. Tapi kita senyum sama orang yang benci, udah apa belum? Belum. Tapi mudah-mudahan di Cipicung nggak tahu caranya, nggak tahu cara senyum sama orang yang dibenci, karena semuanya saling sayang. Amin gitu. Alah, amin aja kudu disuruh lagi. Itu amaliyah paling ringan, senyum. Pakai modal apa enggak? Pakai tenaga apa enggak? Senyum aja lu masih pelit. Amaliyah yang paling gampang senyum. Yang kedua, nyenengin hati orang lain. Bisa nyenengin hati orang lain? Apa? Contoh, ibu masak sayur sop satu panci, satu, bikin 5 mangkok, kasih tetangga kanan kiri. Itu orang pasti senang, walaupun rasanya asin. Betul apa enggak? Kan dia begitu dikasih, terimanya senang. Alhamdulillah, terima kasih ibu, terima kasih, ini tetangga paling baik hati. Padahal belum dirasain, tapi sudah senang. Saat senang itu diberikan kepada orang lain, maka kesenangan itu yang akan membawa kita sampai ke tingkat sebagai hamba yang pantas dikatakan yang bertakwa kepada Allah. Karena salah satu amaliyah ketakwaan juga membuat senang hati orang lain, membuat orang itu nyaman sama kita. Ya, di dalam hal apa? Saling satu sama lain nggak ada bersinggungan, satu sama lain nggak saling ngomongin di belakangnya, satu sama lain saling ngejaga satu sama lainnya. Ini ciri-ciri orang yang mengamalkan amaliyah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kan kita suka begitu, depan orangnya mah kita baik bukan main, bu, elah cium tangan aja sampai bu. Ntar orang yang nggak ada, saya emang nggak demen emang sama dia. Betul apa enggak? Siapa yang begitu?
Bukan orang sini, bukan. Orang sana. Saya tanya aslinya mana? Cipicung. Amaliyah kebayaan itu kan ringan, gampang ya. Gampang nggak? Gampang buat orang yang beriman. Orang yang nggak beriman mah susah. Orang yang bertakwa aja belum tentu dia mengamalkan. Yang ketiga, berakhlak. Nah, ini amaliyah paling gampang juga nih. Ya, ada orang tua cium tangan. Ada orang tua dia berdiri, kita kasih tempat buat duduk. Itu adab dan akhlak. Dapat pahala nggak tuh? Dapat. Ringan apa enggak? Pakai modal apa pakai tenaga? Enggak ada pakai semuanya, Bib. Semua orang sekadar cuman berdiri gantian. Kalau ini sudah terjalin, senyum, ngasih amaliyah kebaikan kepada orang lain tuh bikin seneng orang. Akhlaknya bagus, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Insya itu kan paling gampang. Karena seseorang itu yang dilihat dari amaliyah kehidupannya. Sampai Nabi SAW mengatakan, jika kalian ingin melihat seseorang semasa hidupnya, baik buruk seseorang, lihat bagaimana matinya, kata Nabi SAW. Lihat bagaimana matinya. Kalau matinya baik, husnul khatimah, bagi selama hidupnya di dunia dalam keadaan. Kalau orang sudah yang namanya mati tanpa membawa iman, naudzubillah min dzalik, dalam keadaannya su'ul khatimah, naudzubillahi min. Kita pengen kan doanya kan setiap hari, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Itu kan doanya kita. Mau mati dalam membawa iman, mau. Sebagaimana keseharian kita. Keseharian kita tunduk kepada Allah, maka begitulah Allah akan menyempurnakan di dalam kematian kita dengan hembusan nafas, dengan cara kita menyanjung dan mengagungkan Allah Subhanahu. Allah mah adil. Kalau orang-orang yang pada main judi matinya kiu-kiu, betul nggak? Orang yang main judi online, kuota habis, udah hampir menang, kena jantung, pae. Hidup ini, kalau kata orang Cipicung mah life is choice. Arti nggak lu? Hidup itu pilihan. Mau baik ada jalannya, mau buruk ada jalannya. Kalau orang mau jalan baik, ikutin sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nih kayak sahibul hajat, nyunatin putranya. Inilah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih laki-laki harus dikhitan? Perempuan juga. Perempuan juga dikhitan loh, Pak. Kenapa yang perempuan dikhitan? Kalau perempuan ada yang enggak dikhitan, dia tidak akan pernah untuk menyeterilkan, untuk meredam hawa nafsunya. Maka dari itu wajib untuk dikhitan. Itu yang perempuan. Yang laki karena dia menyimpan najis, karena itu akan menjadi suatu mudarat di dalam kesehatan, maka dibuang. Padahal Allah yang ciptain, betul apa enggak? Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pernah didatangi oleh salah satu orang yang bukan beragama Islam. Dia datang kepada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib, saya mau tanya, kenapa di dalam Islam itu ada sunat? Sedangkan Tuhan telah menciptakan kulitnya. Itu kan ciptaan Tuhan, kenapa dibuang? Nggak dijawab sama Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Didiemin aja. Enak nggak kalau kita lagi ngomong dicuekin? Dicuekin. Wah subhanallah, ada tamu datang bawa buah. Bawa buah. Dijajarin di depan tamu yang bukan, yang non muslim. Saat dia mau ngambil jeruk, ditarik jeruknya, nggak boleh. Dia mau ambil anggur, nggak boleh. Disodorinnya pisang, begitu diambil pisang, Habib Salim senyum. Begitu diambil pisang, saat dia muka, kata Habib Salim, jangan dibuka. Lu gimana jangan dibuka, Habib? Orang saya mau makan, makan sama kulit-kulitnya. Enak apa enggak? Ya pasti enggak enak. Begitulah laki-laki. Paham ya? Paham ya? Ini 18 plus.
Nah, Bapak udah mulai mudeng nih. Ibu yang ketawa mudeng juga. Allah menyempurnakan seseorang itu, yang jelek dibuang, yang baik dijaga, ditampakkan. Jadi setiap apa yang telah Allah berikan ini adalah salah satu jalan untuk menuju keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Seseorang yang masih belum terkhitan dalam keadaan salat, nggak bakal sah salat. Kenapa? Masih menyimpan najis. Inilah cara sempurnanya Allah menyempurnakan setiap hamba untuk berdekatan dengan Allah. Tapi memang dasar kitanya yang udah tahu cara untuk berdekatan dengan Allah, tapi kita pura-pura nggak tahu. Padahal Nabi dalam Isra wal Mi'raj perjumpaannya dengan Allah yang diabadikan kan tentang salat. Udah masyhur kalau tentang Isra wal Mi'raj pasti salat yang tentangnya pasti dibahas. Sudah tahu bagaimana kita berdekatan dengan Allah di dalam salat. Sepertiganya malam bangun dong. Bu. Oi. Sare. Sepertiga malam bangun ibu, ambil wudhu, gelar sejadah. Nyaut ibu, saya juga sering bib sepertiga malam bangun, pipis doang. Itu cara Allah ibu. Bapak juga begitu, kadang setengah di sepertiga malam, kadang bangun pengen pipis. Cara Allah tuh begitu. Saat kita selesai buang air kecil, ambil wudhu, bersihkan najis, salat. Itu keinginan Allah. Kadang kitanya memang nggak tahu diri. Udah dianterin, udah tahu caranya, tapi pura-pura nggak tahu. Yang kedua, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Mau doa kita dikabulin nggak? Mau nggak? Ngimpi. Apa sih doa kita selama ini? Kenapa sih doa kita tuh susah banget dikabulin sama Allah? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu perbuatan dosa, mulut kita ini dengan dosanya kita, mulut ini baunya lebih daripada bangkai. Yang bisa nyium para malaikatnya Allah. Kalau kita di sini makan permen selesai, bau mulut hilang. Dari sini ngobrol begini nggak bakal kecium baunya. Tapi di akhirat, di arasnya Allah, waduh luar biasa. Saat kita berdoa, malaikat itu dihalangin doa kita, nggak sampai kepada Allah. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai Allah tanya, wahai malaikat, apa yang kau halangi? Ini hamba ada yang berdoa kepadamu ya Allah, meminta kepadamu, sedangkan baunya gak bakal tahan ya Allah. Begitu Allah lihat seorang hamba ini dalam keadaan nangis yang terseduh, bermohon, bertaubat, meminta kepada Allah karena dosa yang telah mereka perbuat, maka Allah menyatakan, wahai malaikat, biarkan aku ingin mendengar permintaan hambaku ini. Tapi ya Allah, nggak pakai tapi, dengerin, saya mau dengar katanya. Apalagi kita kalau doa sama Allah tuh sambil nangis, sambil netesin air mata, bukti rasa kita tuh nyesel atas perbuatan dosanya kita. Disitulah Allah akan menjawab, labbaik wa sa'daika ya abdi. Disitulah Allah akan menjawab, ada apa? Aku mendengar, aku menjawab panggilanmu wahai hambaku. Inilah Allah subhanahu. Ini model kayak kita gimana mau diterima doanya? Sholat subuh jam 7. Betul. Nggak usah dijawab lah. Malu. Di sini masjid jauh nggak? Mana masjidnya? Pantuh. Sholat subuh berapa sholat? 3. Tentu juga satu soft 55. 551 berarti ya. Satu soft 15. Ini giliran begini rame banget, ada 15 lakinya. Lebih. Ayo dong, sholat subuhnya di masjid. Mau berkah nggak kampungnya? Mau berkah nggak kampung? Sholat subuhnya di masjid. Rezeki bakal diberkahin semuanya. Satu di dalam satu keluarga ada yang tidak ibadah kepada Allah, maka 40 rumah kanan, depan, samping, belakang semua akan tertimpa musibah. Berkahnya dicabut sama Allah. Cuman gara-gara satu tetangga kita semuanya kena. Coba tetangga-tetangga kita
ibadahnya sama-sama. Beda mah kita sama orang dulu, sama orang sekarang beda Pak, beda. Dulu kalau udah mau maghrib, TV mah buru-buru dimatiin, kalau kagak dikeprak kita sama orang tua kita. Betul apa enggak? Dikebukin kalau TV masih nyala, radio masih nyala, betul apa enggak? Kalau sekarang adu kenceng-kencengan sama tetangga suara TV. Kalau orang dulu malam Jumat yang sebelah sini baca Yasin, yang sebelah sini baca Waqiah, yang sini baca tahlil, sebelah situ baca Maulid. Ya Allah, enak banget. Ada ibu-ibu dari dalam rumah sambil nyisik, wujud artinya ada, maka mustahil Allah. Betul. Ada lagi yang begitu sekarang. Sedikit demi sedikit Allah cabut keberkahan pada tempat kita karena adanya orang yang tidak ibadah kepada Allah. Saya nggak bilang saya memfitnah orang untuk tidak ibadah, bukan. Tapi inilah kenyataannya. Setiap di dalam satu kampung ada salah satunya tidak ibadah, maka seluruh kampung ini akan mendapatkan imbasnya. Na'udzubillahi min. Mau nggak jadi orang yang beriman? Mau nggak yang dikatakan sebagai Allah ini menyatakan bahwa kita ini sebagai hamba yang bertakwa? Ibadahnya tolong jangan ditinggal. Kita didikkan anak-anak kita untuk dekat sama Allah. Masa orang tua jauh dari Allah? Orang tua, apa yang dicontohkan kepada anak itu yang dilakukan oleh anak. Pasti anak kita ibadah, orang tuanya karena orang tuanya ibadah. Ada orang tua nggak ibadah, nggak mungkin anaknya gede bakal ahli ibadah. Makanya kita kalau punya anak buru-buru taruh madrasah, betul ya? Suruh ngaji, betul? Hafal satu surat senang, bapaknya mah yang dihafal cuman itu aja. Kul lagi. Tapi anak di madrasahin biar apa? Biar jadi seorang pemimpin di dalam rumah tangganya, tahu betul tentang agama. Nah kita bagaimana ini? Sholat jarang, ngaji kagak, ngomongin orang jalan baik. Terus, betul nggak? Betul nggak? Terus kita mau anak ahli ibadah, ngimpi. Kalau kita mau anak kita ahli ibadah, ya kitanya ibadah dong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maaf, anak ini fitnah dunia, fitnah akhirat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Contoh, ada anak badung setengah mati. Kalau kata orang Jakarta mah bader, susah dibilangin, diajak ngomong ngelawan, tiap hari nyabitin genteng orang. Ada di Cipicung begitu ada. Mudah-mudahan nggak ada, semuanya anak-anak soleh. Tapi dia tiap hari sambitin genteng orang. Ibu bapak kalau ngelihat anak begitu apa pertanyaannya? Barudak saha eta. Betul bukan? Pertanyaannya begitu, betul apa enggak? Tapi kalau ada satu anak baik, ngaji, rapi, pinter, pasti yang ditanya, Tong, sekolahnya di mana Tong? Tinggalnya di mana Tong? Yang ditanya bukan siapa orang tuanya, yang ditanya di mana sekolahnya, di mana tinggalnya, baru terakhir orang tuanya siapa. Anak aja baru begitunya tuh udah fitnah dunia, fitnah akhir. Makanya ibu bapak kalau punya anak bacain alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi an wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Pegang di dadanya. Biar apa? Biar anak ini dengar apa kata nasihat orang tua.